Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel aku. Oke, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara kita mengoperasikan Shazam. Di video sebelumnya, aku telah membahas bagaimana cara kita menyiapkan data yang akan kita gunakan untuk analisis di aplikasi Shazam. Untuk link videonya nanti akan aku cantumkan dalam video ini. Oke. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa aplikasi Shazam ini merupakan salah satu aplikasi atau software yang biasanya digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan teori ekonometrika. Shazam sendiri memiliki keunggulan yaitu kita dapat mengestimasikan model tanpa menggunakan konstanta. Namun, dia juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol itu yaitu kita harus menghafal instruksi yang ditawarkan dan menuliskan kembali dalam bentuk estimasi model. Oke, kita mulai. Bagaimana sih cara kita mengoperasikan Shazam? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi Shazam yang telah kalian install. Oke, caranya yaitu kita mengklik 2 kali aplikasi tersebut. Nah, kemudian akan tampil nih tampilan dari Shazam sendiri. Oke, di sini terdapat 2 kolom, yaitu ada kolom editor dan juga kolom Shazam. Untuk kolom Shazam sendiri, dia memuat mengenai tanggal dan waktu kapan Shazam ini dibuat. Kemudian, siapa yang membuat aplikasi Shazam ini dan di mana. Kemudian untuk Shazam yang saya gunakan sendiri ini merupakan Shazam versi ke-10. Nah, dapat dilihat di sini untuk tanggalnya yaitu pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2021 dan pukul 10 WIB. Selain itu, di kolom Shazam ini nanti akan menampilkan hasil dari estimasi model yang telah kita buat. Di kolom editor ini merupakan kolom di mana kita mengetikkan instruksi yang akan kita gunakan untuk mengestimasi model. Kita dapat mengetikkannya secara langsung atau kita dapat mengetikkannya terlebih dahulu di Microsoft Word, namun kita menyimpannya dalam bentuk text file atau kita dapat menuliskannya di Notepad terlebih dahulu. Oke, kita coba di sini menuliskan instruksi. Misalnya yaitu kita menuliskan instruksi file estimasi. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal merunning, maka nanti hasil estimasi akan muncul. Oke, selain kita mengetahui mengenai 2 kolom ini, kita harus mengenali menu-menu dan icon-icon yang terdapat dalam aplikasi Shazam agar memudahkan kita untuk menggunakannya. Yang pertama di sini ada icon new. Icon new ini untuk menampilkan lembar kerja yang baru. Jika kita mengeklik icon new, maka akan muncul editor yang baru, kolom editor yang baru. Jadi jika teman-teman ingin membuat instruksi yang baru, teman-teman dapat mengeklik icon new, maka akan muncul kolom editor yang baru. Selanjutnya di sini ada icon open. Icon open ini digunakan untuk membuka file yang pernah kita simpan sebelumnya. Oke, di sini saya mencoba untuk mengeklik icon open, maka akan muncul file yang telah dibuat sebelumnya. Kita coba membuka file editor ini. Nah, di sini akan terbuka untuk file editor dan tertera instruksi yang telah kita buat sebelumnya. Dan selanjutnya kita hanya tinggal merunning saja untuk mengetahui hasil estimasi. Kemudian di sini ada icon save. Icon save ini digunakan sama halnya dengan aplikasi Microsoft Office lainnya, yaitu untuk menyimpan file yang telah kita buat. Oke, di sini tadi saya telah menuliskan instruksi yang akan saya gunakan. Untuk menggunakan icon save ini, kita tinggal mengeklik icon save, kemudian kita dapat mengubah namanya. Misal, kita beri nama instruksi baru. Kemudian kita tinggal mengeklik save saja. Nah, untuk save as type, kita biarkan seperti ini saja dalam bentuk Shazam. Kita klik saja save. Maka file yang telah kita simpan tadi akan tersimpan. Dapat dilihat di sini bahwa
namanya untuk kolom editor ini telah berubah menjadi instruksi baru. Sedangkan jika kita belum menyimpan file tersebut, maka di sini akan tertera editor 3. Ini artinya file tersebut belum kita simpan. Kemudian di sini ada icon print. Icon print ini digunakan untuk mencetak hasil dari output yang telah kita buat. Kita dapat mengeklik icon print ini. Kemudian di sini terdapat bentuk apa yang akan kita print. Kemudian biasanya tertera nama print yang telah terkoneksi dengan masing-masing komputer kalian. Di sini ada icon cut. Nah, icon cut ini dapat kita gunakan dengan cara yang pertama, yaitu kita dapat memblok instruksi yang telah kita buat. Kemudian kita dapat mengeklik tombol cut dan kita buka di editor yang baru, pastekan, atau kita dapat menggunakan Ctrl V pada ingin mempastekannya. Icon cut ini sama halnya dengan yang terletak di Microsoft Word lainnya, yaitu untuk memindahkan atau meng-cut instruksi yang telah kita buat. Selanjutnya ada icon copy. Nah, untuk icon copy ini sama halnya dengan icon cut, yaitu untuk mengcopy instruksi yang telah kita buat. Kita dapat membloknya terlebih dahulu, kemudian kita klik copy. Kita dapat mengkopikannya di lembar kerja yang baru, kemudian kita dapat mengklik Ctrl V atau mengklik icon paste. Oke, selanjutnya di sini ada icon run. Icon run ini merupakan icon yang digunakan untuk memerintahkan Shazam melakukan analisisnya. Di sini tadi kita telah memiliki file yang pernah kita simpan, yaitu instruksinya. Kita dapat mengeklik run, kemudian akan tampil hasil dari estimasi dari instruksi yang telah kita gunakan. Namun di sini untuk hasil estimasinya sendiri masih salah, karena di sini terdapat kata error dan not found data. Kita dapat memperbaikinya di menu editor. Kemudian untuk icon stop sendiri, yaitu untuk memerintahkan Shazam berhenti melakukan analisisnya. Oke, itu merupakan icon-icon yang terdapat dalam aplikasi Shazam. Selanjutnya di sini terdapat beberapa menu yang harus kita ketahui nih. Yang pertama ada menu file. Menu file sama halnya dengan yang ada di Microsoft Office. Di sini di menu file terdapat beberapa menu-menu lainnya, yaitu yang pertama new, kemudian ada open untuk membuka lembar kerja yang pernah kita simpan, kemudian ada save untuk menyimpan, kemudian ada save as. Save as ini untuk menyimpan file dengan nama yang baru, kemudian ada print setup, editor 1, instruksi baru, estimasi, kemudian exit untuk keluar. Nah, untuk di sini merupakan lembar kerja yang telah kita buka sebelumnya. Kemudian selanjutnya di menu edit. Nah, di menu edit ini terdapat beberapa menu-menu lainnya, seperti ada undo. Nah, undo ini artinya untuk kembali ke instruksi sebelumnya. Kita misalkan instruksi ini kita cut-kan, kita pindahkan ke editor 5. Kemudian kita ingin mengembalikan instruksi sebelumnya, maka kita dapat mengeklik undo pada menu edit. Maka dia akan kembali ke menu editor lagi. Kemudian selain itu di menu edit sendiri ada cut, copy, paste, select all, find next, dan replace. Selain itu ada menu view. Nah, untuk menu view sendiri dia menampilkan toolbar dan juga status bar. Jika di bagian toolbar kita nonaktifkan, maka untuk toolbar di sini dia tidak akan terlihat. Kemudian jika kita aktifkan, maka toolbar untuk icon-icon yang ada di Shazam sendiri akan terlihat. Kemudian ada status bar.
status bar ini untuk menampilkan status dari Shazam sendiri. Nah, untuk menu run ini sama halnya dengan icon run yang terdapat di aplikasi Shazam. Nah, di sini ada run batch, ada stop untuk memerintahkan Shazam berhenti melakukan estimasinya. Kemudian ada set precision. Kemudian di sini ada menu window. Menu window ini digunakan untuk menampilkan layar pada Shazam. Kita bisa coba untuk tail vertically. Nah, kerja yang sedang kita buka, dia akan terbuka secara vertikal. Di sini ada menu help, di mana menu ini digunakan untuk bantuan mengenai aplikasi Shazam sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian pengenalan mengenai icon-icon dan menu-menu yang terdapat di aplikasi Shazam. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti. Semoga video tadi bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jumpa di video selanjutnya. Di praktikum kedua yaitu tuliskan secara singkat langkah-langkah menggunakan Shazam. Klik 2 kali pada aplikasi Shazam yang tertera di layar monitor. Kemudian yang kedua, setelah aplikasi terbuka, klik tombol New untuk menampilkan layar editor. Yang ketiga yaitu memasukkan instruksi yang akan kita gunakan untuk mengestimasi model pada layar editor. Kemudian yang keempat, selain mengetikkan secara langsung instruksi tersebut, di menu editor dapat dilakukan dengan mengetikkannya di Microsoft Word terlebih dahulu dan menyimpannya dengan tipe text file atau menggunakan notepad. Yang kelima yaitu jika menggunakan cara kedua atau menyimpan terlebih dahulu dengan tipe text file atau notepad, maka yang kita gunakan bukan menggunakan icon new, melainkan menggunakan icon open. Setelah mengklik icon open, maka Anda dapat mencari letak file yang dimana Anda menyimpannya. Setelah file terbuka, selanjutnya kita klik icon save untuk menyimpannya dalam type Shazam. Kemudian yang keenam, setelah menyimpan file tersebut, klik tombol run untuk memerintahkan Shazam mengolah instruksi yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh yaitu jika perintah atau instruksi dan penyimpanan data yang dilakukan benar, maka akan didapatkan data estimasi model. Kemudian yang kedelapan, jika tidak terjadi kesalahan perintah, maka dapat dilakukan penyimpanan file output dalam folder yang telah disediakan. Cara menyimpannya sama dengan cara menyimpan file sebelumnya, yaitu yang membedakan adalah nama filenya. Kemudian yang kesembilan, file output yang sudah diperoleh dapat langsung dicetak dengan mengklik icon printer pada layar atau dengan menggunakan fasilitas Microsoft Word. Nah, diharapkan dalam menggunakan aplikasi Shazam ini, hasil dari estimasi yaitu kita tidak merubah font huruf karena akan membuat lampiran sulit untuk dibaca.